Penjelajahan waktu yang pertama adalah tanggal 15 Februari, tepat setahun yang lalu. Saat itu, sebuah meteor memasuki atmosfer bumi, tepatnya di atas Rusia sekitar pukul 9.20 waktu Yekaterinburg. Meteor ini kemudian berubah menjadi bola api dan melewati region Ural lalu meledak di langit kota Chelyabinsk. Meteor yang memiliki berat kurang lebih 10 ton ini memasuki atmosfer bumi dalam kecepatan 15 km per detik atau sekitar 44 kali kecepatan suara dan meledak di angkasa. Diperkirakan ledakan meteor ini setara dengan 500 kiloton TNT atau 30 kali lebih kuat daripada bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. 1.200 orang cedera akibat peristiwa ini. Hampir 3.000 bangunan di 6 kota di Rusia rusak berat. Ledakan meteor juga menciptakan cahaya menyilaukan cukup terang. Kejadian ini membuat pemerintah Rusia cemas dan meminta para peneliti untuk lebih mengamati pergerakan benda luar angkasa. Karena bukan tidak mungkin, benda antariksa akan jatuh lagi dan menimbulkan kerusakan di bumi. Tahun 2010, warga Cirebon, Jawa Barat digegerkan dengan jatuhnya meteoroid di kompleks pabrik gula Tersana Baru. Jatuhnya batuan langit itu mengakibatkan sebuah kubangan berdiameter sekitar 2 meter dengan kedalaman 2 meter. Warga sempat melihat benda angkasa berbentuk bola api melayang di angkasa. Anehnya, bara api berwarna kebiruan menyala saat menyentuh tanah. Anehnya, bara api berwarna kebiruan menyala saat menyentuh tanah. Rumput di sekitarnya pun terbakar dan menyeruak bau belerang yang menyengat. Ada sinar turun, mereka berpikir keris. Setelah kesini didatangi itu, ternyata ya pikir gini kata tingginya. Masih nyala, Pak? Masih menyala, lama-lama besar, terus akhirnya terbakarnya meleleh, melebar. Baunya? Baunya menyengat, kena mata juga perih asapnya. Di Durensawit, Jakarta Timur tahun 2010 lalu, sebuah meteoroid menghantam bumi dan menghancurkan 3 rumah warga. Sementara di Tangerang, penghuni mes karyawan Home Industry TB Mitra sempat dikejutkan oleh jatuhnya benda langit yang menimpa tempat tinggal mereka pada Juni 2012 lalu. Seorang karyawan mengalami luka bakar terkena pecahan benda langit itu. Benda itu jatuh dari langit, menimpa lantai ruangan dan membentuk lubang sedalam 1 meter. Ternyata masih banyak wilayah Indonesia yang pernah mengalami kejatuhan meteor atau benda antariksa lain. Meteor jatuh bisa sangat berbahaya. Bahkan ada teori, musnahnya dinosaurus disebabkan meteor yang jatuh menghantam bumi. Teori ini semakin menguat setelah sebuah kawah ditemukan di Chicxulub, Teluk Meksiko, Amerika Serikat. Hantaman asteroid seluas 10 km itu diperkirakan melepaskan energi sebanyak 100 triliun ton TNT atau sama dengan miliaran kali bom Hiroshima dan Nagasaki. Apakah akan ada lagi meteor raksasa yang akan menghantam bumi? Para penjelajah waktu, berbagai penelitian tentang pergerakan benda luar angkasa telah dilakukan. Salah satu yang paling mengkhawatirkan adalah asteroid 2003 Kiki 47 berukuran raksasa yang diperkirakan mendekati bumi tahun 2014 ini dan asteroid Apophis tahun 2036. Apakah kedua asteroid ini berpotensi menghancurkan bumi? Menurut pengamatan para ahli astronomi, Apophis yang dalam bahasa Yunani berarti Dewi Kegelapan akan melintas dekat atmosfer bumi pada 13 April 2029 dan 13 April 2036. Asteroid ini diperkirakan berukuran 3,5 kali lapangan bola dan mempunyai kekuatan luar biasa atau setara 68.000 kali bom atom yang mengguncang Hiroshima. Bila ramalan terbukti dan asteroid Apophis benar menabrak bumi, kehidupan manusia akan terancam. Peradaban pun akan hancur. Bisa jadi kehidupan suatu negara akan musnah. Para peneliti Rusia sempat mengusulkan agar ada tindakan preventif agar Apophis tak menabrak bumi, yaitu dengan membelokkan lintasannya ataupun meledakannya di luar angkasa. Namun Badan Antariksa Amerika atau NASA tak sependapat. Mereka memprediksi sangat kecil kemungkinan asteroid ini akan menabrak bumi sehingga belum perlu ada tindakan pencegahan. Wah, semoga saja prediksi NASA benar ya.
Tak ada benda antariksa yang mengancam kehidupan kita di dunia. Sayangnya, hingga kini lembaga antariksa Amerika Serikat NASA yang memiliki sistem patroli luar angkasa masih belum bisa mendeteksi jatuhnya asteroid berukuran belasan hingga puluhan meter. NASA hanya mampu mendeteksi asteroid berukuran raksasa. Selain karena tumbukan yang memakan waktu belasan jam, singkatnya waktu jatuh sebuah asteroid yang berkecepatan 30 km per detik atau setara dengan 108.000 km per jam turut mempersulit teknologi luar angkasa untuk menghambat serta menghancurkan asteroid sebelum tiba dan menumbuk bumi. Meteor besar yang jatuh dan menghantam bumi memang bisa jadi ancaman yang mengerikan. Namun meteor yang jatuh di lapisan luar atmosfer bumi justru menjadi pemandangan yang indah. Fenomena ini dikenal sebagai hujan meteor. Kira-kira kapan ya hujan meteor akan menghias langit Indonesia? Tidak setiap tahun ada terjadi sekitar 11 ke 12 hujan meteor yang cukup besar gitu ya, itu sangat populer, itu sudah rutin terjadi setiap tahun. Termasuk hujan meteor yang terjadi pada, kalau yang paling dekat dengan sekarang dengan bulan Februari ini adalah sebelumnya itu ada hujan meteor kuadrantis pada Desember sampai awal Januari, kemudian nanti ada hujan meteor juga pada bulan April. Kembali saya ulang, risikonya untuk permukaan bumi ya bisa dianggap nihil lah, tidak ada risikonya. Selain hujan meteor juga diramalkan akan terjadi pada 12 Juli hingga 23 Agustus 2014. Fenomena ini bertepatan dengan new moon sehingga akan tampak sangat indah disaksikan dari bumi saat tengah malam. Kemudian tanggal 2 Oktober hingga 7 November 2014 dan akan terjadi lagi antara tanggal 13 hingga 14 Desember 2014. Serunya, seluruh hujan meteor ini bisa disaksikan dari semua wilayah Indonesia. Terbayangkan indahnya malam yang dihiasi jutaan cahaya di angkasa? Para penjelajah waktu, bulan Februari adalah bulan yang penuh cobaan bagi warga Indonesia. Bulan ini biasanya sedang musim penghujan dan dari tahun ke tahun banjir dan bencana lain kerap terjadi di Indonesia. Jelajah waktu kita pun sampai di tanggal 1 Februari 2007. Saat itu hujan dengan intensitas tinggi mengguyur ibu kota sejak pagi hingga malam. Banjir pun melanda. Namun banjir tahun 2007 ini dinilai sebagai banjir yang lebih dahsyat dari tahun-tahun sebelumnya. Hampir 60% wilayah DKI Jakarta terendam banjir dengan kedalaman mencapai 5 meter di beberapa titik. Sedikitnya 80 orang dinyatakan tewas selama 10 hari karena terseret arus, terserang listrik atau sakit. Kerugian material akibat matinya perputaran bisnis mencapai 4,3 triliun rupiah. Banjir memang jadi langganan Jakarta. Tahun-tahun berikutnya pun Jakarta selalu dilanda banjir setiap kali musim hujan tiba. Januari 2013 banjir Jakarta kembali melanda dengan dahsyat. Pada 15 Januari 2013, tanggul kanal banjir barat di daerah Latu Harhari jebol. Jebolnya tanggul membuat air deras hingga ke Bundaran HI. Lantai bawah tanah dari gedung UOB yang memiliki ketinggian lantai dasar hampir sama dengan jalan dalam sekejap terendam. Selama proses pengeringan, ditemukan korban 2 orang meninggal dan 2 lainnya dalam kondisi lemas dan kaku karena terendam air dalam waktu yang lama. Para penjelajah waktu, kini kita tengok banjir Jakarta di tahun 2014. Terhitung lebih dari 20% kota Jakarta terendam banjir. Banjir juga membuat 68.000 orang terpaksa mengungsi dan menelan hingga 12 korban jiwa. Kerugian akibat banjir di Jakarta pada tahun 2014 mencapai 10 triliun rupiah. Hujan lebat di kawasan Jakarta dipengaruhi oleh angin muson Asia yang sebenarnya terjadi tiap tahun. Namun kini kondisi Jakarta tak mampu lagi menyerap air hujan sebanyak dahulu. Pada zaman pemerintahan kolonial Belanda, banjir datang setiap 20 tahun sekali, kemudian menjadi setiap 10 tahun, dan kini menjadi setiap 5 tahun hingga tiap tahun. Lantas bagaimanakah kondisi Jakarta di pertengahan bulan Februari ini? Ketika kita masih berada di musim penghujan dan masih berada dalam puncak-puncaknya hujan, maka potensi terjadinya hujan lebat masih cukup tinggi. Berdasarkan data-data rekod
dari tahun-tahun sebelumnya bahwa puncak hujan itu umumnya itu terjadi dari pertengahan Januari, sudah lewat 2 kali banjir, ya, kemudian akhir Januari atau awal Februari. Nah sekarang kita awal Februari udah terlampaui, ya kan? Sehingga masih menunggu 10 hari atau 20 hari ke depan. Tapi karena dalam Februari itu dikategorikan puncak-puncak hujan, maka potensinya masih cukup tinggi. Pembangunan sumur resapan dan waduk-waduk baru di Jakarta merupakan solusi yang dirasa paling efektif. Namun tentu saja, pembangunan sumur resapan harus sebanyak mungkin agar bisa mengimbangi ribuan hektar lahan resapan air di Jakarta yang telah beralih fungsi. 2013 dan 2014 warga Jakarta kebanjiran. Bagaimana dengan tahun 2015 nanti? Kalau kita prediksikan curah hujannya yang akan datang, taruhlah yang maksimum sekarang kan 190-an ya. Kalau itu 190-an juga terjadi tahun depan, 190 liter maksud saya, terjadi dari tahun depan, maka kalau daya tampungnya nggak sampai 190, ya sudah, apa yang terjadi dipikir sendiri aja. Akhir Januari 2014, Gubernur Jokowi bersama dengan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan dan Kementerian PU sepakat akan membangun waduk baru yang targetnya akan selesai di tahun 2015. Tak hanya pembangunan waduk, restorasi kawasan hulu sungai juga harus dilakukan. Selain itu, wilayah bantaran Sungai Ciliwung, Cisadane, dan Pesanggerahan akan dikembalikan fungsinya sebagai daerah resapan. Warga Jakarta tentunya berharap tahun 2015 nanti, Jakarta dan daerah lain di Indonesia tak akan lagi merasakan dinginnya air banjir.